saya Karismadia Mawarni, NIM 1950310057 dari Program Studi Manajemen Zakat Wakaf 2B. Saya akan menyampaikan tentang perilaku konsumsi dalam Islam. Dalam mendefinisikan konsumsi, terdapat perbedaan di antara para pakar ekonom, namun konsumsi secara umum didefinisikan dengan penggunaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dalam ekonomi Islam, konsumsi juga memiliki pengertian yang sama, tapi memiliki perbedaan dalam setiap yang melingkupinya. Perbedaan yang mendasar dengan konsumsi ekonomi konvensional adalah tujuan pencapaian dari konsumsi itu sendiri. Cara pencapaiannya harus memenuhi kaidah pedoman syariah Islamiyah. Pelaku konsumsi atau barang yang menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya disebut konsumen. Perilaku konsumen adalah kecenderungan konsumen dalam melakukan konsumsi untuk memaksimalkan kepuasannya. Dengan kata lain, perilaku konsumen adalah tingkah laku dari konsumen di mana mereka dapat mengilustrasikan pencarian untuk membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan memperbaiki suatu produk dan jasa mereka. Perilaku konsumen mempelajari bagaimana manusia memilih di antara berbagai pilihan yang dihadapinya dengan memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya. Konsumsi memiliki urgensi yang sangat besar dalam setiap perekonomian karena tiada kehidupan bagi manusia tanpa konsumsi. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi mengarah kepada pemenuhan tuntutan konsumsi bagi manusia. Sebab mengabaikan konsumsi berarti mengabaikan kehidupan dan juga mengabaikan penegakan manusia terhadap tugasnya dalam kehidupan. Dalam sistem perekonomian, konsumsi memainkan peranan penting. Adanya konsumsi akan mendorong terjadinya produksi dan distribusi. Dengan demikian akan menggerakkan roda-roda perekonomian. Tujuan utama konsumsi seorang muslim adalah sebagai sarana penolong untuk beribadah kepada Allah. Sesungguhnya mengkonsumsi sesuatu dengan niat untuk meningkatkan stamina dalam ketaatan pengabdian kepada Allah akan menjadikan konsumsi itu bernilai ibadah yang dengannya manusia mendapatkan pahala. Sebab hal-hal yang mubah bisa menjadi ibadah jika disertai niat pendekatan diri kepada Allah, seperti makan, tidur, dan bekerja, jika dimaksudkan untuk menambah potensi dalam mengabdi kepada Ilahi. Dalam ekonomi Islam, konsumsi dinilai sebagai sarana wajib yang seorang muslim tidak bisa mengabaikannya dalam merealisasikan tujuan yang dikehendaki Allah dalam penciptaan manusia. Karena itu tidak aneh bila Islam mewajibkan manusia mengkonsumsi apa yang dapat menghindarkan dari kerusakan dirinya dan mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban yang dibebankan Allah kepadanya. Sedangkan konsumsi dalam sistem ekonomi konvensional dinilai sebagai tujuan terbesar dalam kehidupan dan segala bentuk kegiatan manusia di dalamnya, baik kegiatan ekonomi maupun bukan. Berdasarkan konsep inilah, maka beredar dalam ekonomi apa yang disebut dengan teori konsumen adalah raja, di mana teori ini mengatakan bahwa segala keinginan konsumen adalah yang menjadi arah segala aktivitas perekonomian untuk memenuhi kebutuhan mereka sesuai kadar relativitas keinginan tersebut. Bahkan teori tersebut berpendapat bahwa kebahagiaan manusia tercermin dari kemampuannya mengkonsumsi apa yang diinginkan. Menurut Yusuf Qaradawi, ada beberapa norma dasar yang menjadi landasan dalam berperilaku konsumsi sebagai seorang muslim, antara lain: 1. Membelanjakan harta dalam kebaikan dan menjauhi sifat-sifat kikir. Harta diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia bukan untuk disimpan, ditimbun, atau sekedar dihitung-hitung, tetapi digunakan bagi kemaslahatan manusia sendiri, serta sarana beribadah kepada Allah. Konsekuensinya, penimbunan harta dilarang keras oleh Islam dan memanfaatkannya adalah diwajibkan. 2. Tidak melakukan pembaziran. Seorang muslim senantiasa membelanjakan hartanya untuk kebutuhan-kebutuhan yang bermanfaat dan tidak berlebihan. Sebagaimana seorang muslim tidak boleh memperoleh harta haram, ia juga tidak akan membelanjakan untuk hal yang haram. Beberapa sikap yang harus diperhatikan adalah: 1. Menjauhi berutang. 2. Menjaga aset yang mapan dan kokoh. Yang ketiga adalah hidup mewah dan boros. Kemewahan dan pemborosan yaitu menenggelamkan diri dalam kenikmatan dan megah-megahan saat ditentang oleh ajaran Islam. Sikap ini selain akan merusak pribadi manusia, juga akan merusak tatanan masyarakat. Kemewahan dan pemborosan akan menenggelamkan manusia dalam kesibukan memenuhi nafsu birahi dan kepuasan perut, sehingga seringkali melupakan norma dan etika agama, karenanya menjauhkan diri dari Allah. Kemegahan akan merusak masyarakat karena biasanya terdapat golongan minoritas kaya yang menindas mayoritas miskin.
Keempat, kesederhanaan. Membelanjakan harta pada kuantitas dan kualitas secukupnya adalah sikap terpuji, bahkan penghematan merupakan salah satu langkah yang sangat dianjurkan pada saat krisis ekonomi terjadi. Dalam situasi ini, sikap sederhana yang dilakukan untuk menjaga kemaslahatan masyarakat luas. Yang kelima, mementingkan kehendak sosial dibandingkan dengan keinginan yang benar-benar bersifat pribadi. Konsumen akan berkumpul untuk saling bekerja sama dengan masyarakat dan pemerintah untuk mewujudkan semangat Islam. Ketujuh, konsumen dilarang mengkonsumsi barang atau jasa yang kenyataannya dilarang oleh agama. Pada dasarnya, konsumsi dibangun atas dua hal, yaitu kebutuhan dan kepuasan. Secara rasional, seseorang tidak akan pernah mengkonsumsi suatu barang manakala dia tidak membutuhkannya sekaligus mendapatkannya manfaat darinya. Dalam perspektif ekonomi Islam, dua unsur ini mempunyai kaitan yang sangat erat dengan konsumsi itu sendiri. Ketika konsumsi dalam Islam diartikan sebagai penggunaan terhadap komoditas yang baik dan jauh dari sesuatu yang diharamkan, maka sudah barang tertentu motivasi yang mendorong seseorang untuk melakukan aktivitas konsumsi juga harus sesuai dengan prinsip konsumsi itu sendiri. Artinya, karakteristik dari kebutuhan dan manfaat secara tegas juga diatur dalam ekonomi Islam. Dalam perilaku konsumen Islami, maslahah bersifat subjektif dalam arti bahwa setiap individu menjadi hakim bagi masing-masing dalam menentukan apakah suatu perbuatan potensial maslahah atau bukan bagi dirinya. Namun berbeda dengan konsep utility, kriteria maslahah telah ditetapkan oleh syariah dan sifatnya mengikat bagi semua individu. Misalnya, bila seorang mempertimbangkan bunga bank memberi maslahah bagi diri dan usahanya, namun syariat telah menetapkan keharaman bunga bank, maka penilaian individu tersebut menjadi gugur. Maslahah seseorang akan konsisten dengan maslahah orang banyak. Konsep ini sangat berbeda dengan konsep Pareto optimum, yaitu keadaan optimal di mana seseorang tidak dapat meninggalkan tingkat kepuasan kesejahteraan tanpa menyebabkan penurunan kepuasan atau kesejahteraan orang lain. Konsep maslahah mendasari semua aktivitas ekonomi dalam masyarakat, baik itu produksi, konsumsi, maupun dalam pertukaran dan distribusi. Dengan demikian, seseorang individu Islam akan memiliki dua jenis pilihan. Beberapa bagian pendapatnya yang akan didonasikan untuk maslahah jenis pertama dan beberapa maslahah jenis kedua. Bagaimana memilih dalam maslahah jenis pertama? Berapa bagian yang pendapatannya yang akan dialokasikan untuk kehidupan dunia dalam rangka mencapai kepuasan, dan beberapa bagian untuk kebutuhan akhirat. Pada tingkat pendapatan tertentu, konsumen Islam karena memiliki alokasi untuk hal-hal yang menyangkut akhirat akan konsumsi barang lebih sedikit daripada non-muslim. Hal yang membatasinya adalah konsep maslahah tersebut di atas. Tidak semua barang jasa yang memberikan kepuasan atau utility mengandung maslahah di dalamnya, sehingga tidak semua barang atau jasa dapat dari layak dikonsumsi oleh umat Islam. Dalam membandingkan konsep kepuasan dengan pemenuhan kebutuhan, kita perlu membandingkan tingkatan-tingkatan tujuan hukum syarak, yakni antara daruriyah, tahsiyah, dan